Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman kamila amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah membaca doa bersama-sama. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Baiklah, hari ini apakah ada yang tidak hadir? Atau ada yang izin? Ada yang sakit? Oh, Alhamdulillah tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Baiklah, apa kalian masih ingat pembelajaran kalian pada minggu kemarin yang Ibu jelaskan? Alhamdulillah masih ingat. Nah, hari ini kita akan mempelajari PKN. Jadi, baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian kan sudah pasti tahu bagaimana Pancasila itu. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk siswa dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan nilai-nilai dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus yang kedua, siswa dapat menjelaskan bagaimana pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga juga siswa dapat mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan nilai-nilai pembelajaran dalam nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di Indonesia adanya Pancasila dibuat untuk menjalani landasan atau pedoman dalam perilaku sebagai warga negara yang baik dengan pengikutnya, maka akan tercipta keharmonisan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa antara rakyat Indonesia. Pancasila sendiri memiliki 5 sila, yakni yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kelima sila ini juga memiliki lambang masing-masing yang memiliki nilai filosofis tinggi. Untuk lebih mengerti mengenai nilai-nilai Pancasila, simak berikut ini. Nah, yang pertama ada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, arti dan nilai sila ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama ini dilambangkan dengan lambang bintang 5 sudut, di mana bintang tunggal dalam lambang ini diartikan sebagai cahaya kerohanian dan dipancarkan Tuhan kepada setiap manusia. Jumlah bintang yang hanya satu atau tunggal ini juga melambangkan keesaan Tuhan. Dan contoh penerapannya ada 4. Yang pertama, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta memahami perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, menerapkan toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, tidak melakukan pemaksaan dan menghormati kebebasan beragama. Yang keempat, tidak merendahkan atau mencemooh agama maupun pemeluk agama lain. Dan yang sila selanjutnya, sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai
emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai tersebut memiliki mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkatan yang saling berkaitan. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antara kaum yang harus bersatu, bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu juga ada 4. Yang pertama ada mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Yang kedua, saling mengedepankan sikap toleransi atau tanggung rasa antar manusia. Yang ketiga, menjalin pertemanan dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku, agama, dan sebagainya. Dan yang keempat, berani menyuarakan kebenaran atau mempertahankan keadilan. Nah, selanjutnya sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Jenis pohon beringin adalah spesies pohon yang kuat, besar, dan berdaun rimbun. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh, sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Contoh penerapannya, yang pertama ada bangga menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. 2. Pelestarian budaya Indonesia seperti baju adat, tarian alat, bahasa, alat musik, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, membantu keluarga, teman, kerabat yang mengalami kesulitan. Yang keempat, ada saling bekerja sama menjaga keutuhan NKRI dengan pemegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, bergotong royong. Dan selanjutnya ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang. Nah, contoh penerapannya melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama, mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, persatuan antar akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak karena atas keputusan bersama. Nah, selanjutnya sila yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia yaitu pangan dan sandang. Contoh penerapannya yaitu ada 3. Yang pertama ada pengedepanan sikap adil antar sesama manusia. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Yang ketiga, kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Nah, setelah mengetahui isi dan nilai-nilai Pancasila dan contoh penerapannya, ayo kita terapkan bersama-sama demi menjaga lingkungan yang harmonis, minimal dan di sekitar kita terlebih dahulu. Nah, seperti itu cara penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baiklah, apa ada yang ingin ditanyakan? Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf bila ada salah. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa sama-sama, doa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashr innal insana lafil khusr
illal ladzina amanu wa amilus solihati tawassaw bishaq tawassaw bisabr. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita menutup pelajaran, kita alangkah baiknya kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu minggu depan.